Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tuoba Yingying menyapu platform tinggi, berlutut perlahan, dan menatap Tantai Xuanzong. Terima kasih atas pujian Master Sekte, Muriden ini tersanjung, ucap dari Tuoba Yingying. Tidak masalah, ucap dari Tantai Xuanzong melambaikan tangannya sambil tersenyum. Terima kasih, Master Sekte, ucap dari Tuoba Yingying bangkit dan menghadapi cahaya bulan yang cerah dan mendatangi Tan Yun, Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao. Di gedung giok, Tantai Xuanzong memandang ke samping ke arah Yuan Feng yang memiliki 6 dewa dan tidak memiliki tuan, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang masih kamu lakukan, lanjutkan menjadi tuan rumah, ucap dari Tantai Xuanzong. Di babak pertama dari 4 pertandingan, Tuoba Yingying, si arogan putri berjasa, berhasil maju ke 2 besar. Selanjutnya, putra berjasa Tan Yun yang akan bermain melawan Jin Shaohong dari divisi Danmai, pemenangnya akan bersaing dengan Tuoba Yingying untuk tempat pertama, ucap dari Yuan Feng. Saat ini, Jin Shaohong ingat suara nasihat hormat Gongsun Yangchun, putra kedua, patriark memiliki perintah untuk membawa Tan Yun ke dalam keluarga Jin dan melayani keluarga Jin, tolong jangan melawan Tan Yun. Jika kamu melawannya hari ini, itu akan terjadi menjadi lebih sulit untuk memasukkannya ke dalam klan emas kita di masa depan. Tuan muda kedua, mengapa Anda tidak melakukan pertandingan persahabatan dengan Tan Yun? Itu akan berhenti ketika Anda mengklik, sehingga Anda dapat memberikan kesan kepada Tan Yun. Bagaimana menurutmu, ucap dari Gongsun Yangchun. Mendengar ini, Jin Shaohong sedikit mengangguk, lalu dia mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Saudar Tan, tolong kerja kerasnya, ucap dari Jin Shaohong. Tan Yun menggenggam tinjunya dengan tenang dan berkata, Saudar Jin, tolong kerja kerasnya, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan apa yang dikatakan Tantai Xuanzong, yang memberitahunya bahwa latihan yang dilakukan oleh Jin Shaohong kemungkinan besar adalah teknik keluarga Jin pada zaman Megatron kuno. Untuk keluarga Jin, Tan Yun bisa dibilang sangat dibenci. Karena dia memikirkannya, Gongsun Yangchun, pemimpin klan Jin mengirim pembunuh klan Jin untuk memburu Shen Subing, yang merupakan kepala divisi berjasa Xianmen saat itu. Pada saat yang sama, alasan mengapa Tan Yun ditawarkan diskon 20% untuk semua item toko yang dibuka oleh Danmai di kota Shengmenfang, pastilah diinstruksikan oleh keluarga Jin. Tujuannya sudah jelas, mereka ingin menarik diri ke dalam kamp klan Jin. Karena itu, masuk akal bagi Jin Shaohong untuk menunjukkan kasih sayang pada Tan Yun. Tan Yun yang menganalisis masalah ini secara menyeluruh, berpikir bahwa Shen Subing diburu oleh klan Jin saat itu, dan sekarang dia telah memutuskan untuk menghukum mati Jin Shaohong. Selain itu, Tan Yun masih ingat kata-kata Tantai Xuanzong sebelum kompetisi, bahwa begitu dia bertemu dengan murid alkemia, artefak, formasi, dan jimat, dia akan membunuhnya semua. Adapun, Tan Yun tampaknya sopan sekarang, tetapi sebenarnya, dia hanya ingin menunggu sebentar, tanpa membuang terlalu banyak kekuatan, ambil saja kesempatan untuk membunuhnya. Wosh! Tan Yun dan Jin Shaohong menyapu platform tinggi bersama-sama, lalu berpisah dan berdiri terpisah ribuan kaki. Tan Yun, kenapa kita merusak kedamaian? Bagaimana kalau kita berhenti saat kita klik, ucap dari Jin Shaohong menangkupkan tangannya. Oke, Tan Yun tersenyum cerah, Saudara Jin, tolong beritahu saya, bagaimana Anda berhenti ketika Anda mengklik, ucap dari Tan Yun. Dengan senyum seperti angin musim semi, Jin Shaohong berkata, saya pikir keterampilan pemurnian tubuh Brother Tan cukup luar biasa. Lebih baik Anda dan saya masing-masing menggunakan 60% dari kekuatan kita untuk saling menamparkan untuk memutuskan hasilnya. Dengan cara ini, tidak akan merusak keharmonisan, bagaimana, ucap dari Jin Shaohong. Usulan saudara Jin sangat bagus, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun menjawab, dia dengan tajam menangkap mata Jin Shaohong, dan jejak niat membunuh yang tidak mudah dideteksi. Itu benar, itu niat membunuh.
Sebagai putra kedua dari keluarga Jin, Jin Shaohong memiliki kakak laki-laki di kepalanya. Kakak sulungnya selalu diterima dengan baik oleh ayahnya, dan dia seperti anak tiri di depan ayahnya. Sejak 5 tahun yang lalu, dia mengetahui bahwa alasan ayahnya meminta Gongsun Yangchun untuk menarik Tan Yun ke dalam keluarga Jin untuk menebus jasanya. Sebenarnya, ide ini diusulkan oleh kakak laki-lakinya. Menurutnya, jika dia ingin menjadi patriark berikutnya di masa depan, dia harus menyingkirkan kakak laki-lakinya. Adapun Tan Yun yang disukai kakak tertuanya, dia secara alami juga membencinya. Tepat ketika Gongsun Yangchun memberitahunya bahwa Tan Yun adalah orang yang dicari oleh patriark, dia sepertinya berjanji bahwa Gongsun Yangchun tidak akan bertarung dengan Tan Yun. Bahkan, dia sudah mengambil keputusan. Begitu Tan Yun menunjukkan 60% kekuatannya dan bersaing dengannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Tan Yun dengan satu pukulan. Jika ayahnya harus menyalahkannya di masa depan, yang perlu dia katakan adalah bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang disukai kakak laki-lakinya, akan sangat rentan. Dengan cara ini, cukup untuk menunjukkan kekuatannya dan mendapatkan perhatian ayahnya. Tidak ada keraguan bahwa angan-angan Jin Shaohong benar-benar bagus. Sayangnya, dia seharusnya tidak pernah memukul Tan Yun, dan konsekuensinya hanya penghancuran diri. Kakak Tan, tolong, ucap dari Jin Shaohong. Setelah Jin Shaohong mengepalkan tinjunya di udara, ekspresinya menjadi serius, tangan kirinya membentuk segel di dadanya, dan dia mengatakan sesuatu di mulutnya. Tiba-tiba, lingkaran emas dengan diameter 100 kaki perlahan keluar dari tubuh Jin Shaohong, cincin itu seperti roda emas besar, membungkusnya di dalamnya. Ketika roda raksasa emas muncul, tiba-tiba, langit di atas platform tinggi meraung keras, dan untaian ruang retak setebal jari kelingking memanjang dari roda emas ke segala arah, membuat kekosongan dalam radius 300 kaki ditutupi dengan retakan ruang hitam pekat. Darah Hongmeng, Kai. Tubuh Hongmeng, Kai, ucap Tan Yun. Segera, darah Hongmeng mendidih di tubuh Tan Yun, seolah-olah ribuan pasukan berderap, dan tulang serta organ dalamnya berkembang pesat, dan 8 meridian menjadi 8 meridian luar biasa, bahkan otot dan pembuluh darah di seluruh tubuh mengembang beberapa kali. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan diam-diam menggunakan 10% kekuatannya, membuat pukulan terkuat. Pada saat ini, Jin Shaohong, yang diselimuti roda emas, tersenyum pada Tan Yun, "Saudara Tan, Anda masih memiliki 4 tulang rusuk yang patah di dada Anda harus berhati-hati, Anda tidak boleh ceroboh dengan 60% kekuatan saya," ucap dari Jin Shaohong. "Tenang, di hatiku ada angka," Tan Yun tertawa. "Saudara Jin, ayo," ucap dari Tan Yun. "Oke, bergeraklah," ucap dari Jin Shaohong. Ekspresi Jin Shaohong menjadi serius, dan tiba-tiba, roda emas besar penuh dengan aura mendominasi tiba-tiba menyusut dan masuk ke tangan kanannya. Di celah kehampaan, Jin Shaohong meluncur dengan kecepatan tinggi di ketinggian rendah, dan meninju ke arah kepala Tan Yun dengan keras. Seluruh tubuh Tan Yun tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan spiritual emas pucat seperti ular piton emas, melilit lengan kanannya yang besar, dan dengan cepat menghancurkan tinjunya. Di mata semua orang, Tan Yun tidak menggunakan semua kekuatannya, berpikir bahwa tinju kanan besar Tan Yun hanya menyebabkan kekosongan bergetar, dan tidak meledakkan kekosongan. "Mati kau," ucap dari Jin Shaohong. Pada saat tinju kanan Jin Shaohong bertabrakan dengan tinju kanan Tan Yun, Jin Shaohong yang membelakangi semua orang, memiliki wajah muram, dan kekuatan destruktif dari roda emas yang terkandung dalam tinjunya dilepaskan dengan keras, dengan berani menyambut tinju besar Tan Yun. Pada saat yang sama, sebuah busur ditarik di sudut mulut Tan Yun, dan dia berkata dengan suara seperti nyamuk, "Belum tentu," ucap dari Tan Yun. Bang! Boom! Ketika dua tinju yang tidak proporsional bertemu, tiba-tiba, sebuah kekuatan emas dengan pusaran energi spiritual emas pucat, itu meledak seperti nebula besar, langsung menelan 3.000 kaki di kekosongan. Segera, kekosongan dengan radius 3.000 kaki benar-benar terisi, seolah-olah di bawah langit berbintang yang luas, di kekosongan di atas platform tinggi,
kekosongan hitam pekat muncul, menelan Tan Yun dan Jin Shaohong. Yu Wei yang sangat kuat menyapu ke arah puncak-puncak dengan embusan angin dan celah retakan yang menyebar dengan cepat. Akibatnya, ribuan murid di alam jiwa ilahi di dekat puncak, kekosongan di sekitarnya ditutupi dengan celah ruang ramping yang saling bersilangan seperti jaring laba-laba. Ribuan murid tersapu oleh Yu Wei, seolah-olah mereka dicungkil oleh palu raksasa, mereka berteriak dan menyemburkan darah dari mulut mereka. Tidak bisa bangun. Pada saat ini, semua orang bodoh tahu bahwa Tan Yun dan Jin Shaohong lebih licik daripada yang lain, dan tidak menggunakan 60% dari kekuatan mereka, tetapi menggunakan cara paling sederhana dan paling kasar untuk bertarung sampai mati. Tuan muda kedua, ini benar-benar keterlaluan. Jika Tan Yun mati, bagaimana komandan ini harus menjelaskan kepada Tuan Muda dan Patriark, ucap dari Gongsun Yang Chun sangat marah di dalam hatinya. Dia tidak bisa lupa bahwa sudah dijelaskan dari atas bahwa dia ingin memenangkan Tan Yun. Jika dia tidak bisa memenangkannya, dia akan dieksekusi karena kehilangan 40 miliar batu roh berkualitas tinggi sebelumnya. Adapun keselamatan Jin Shaohong, Gongsun Yang Chun tidak mengambil hati sama sekali. Karena dia tahu bahwa kekuatan Jin Shaohong bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh Tan Yun dari alam jiwa suci tingkat ketiga. Pada saat ini, Tantai Xuanzong, Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Tuoba Yingying menatap dengan cemas ke ruang raksasa yang menelan platform tinggi. Mereka tahu bahwa ketika ruang yang runtuh kembali ke ketenangan, Tan Yun akan hidup atau mati akan ada perbedaan. Di mata semua orang, dalam beberapa napas, ketika celah di ruang menghilang, sosok seperti menara darah menabrak tepi platform tinggi tanpa mengetahui hidup dan matinya. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun? Pada saat ini, kepala besar Tan Yun mengangguk lemah di tepi platform tinggi, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan 5 jari di tangan kanannya yang besar semuanya menghilang. Ketika Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Tuoba Yingying tampak cemas dan menangis, mereka perlahan berdiri ketika mereka melihat ibu jari kiri Tan Yun melayang di bawah tepi peron. Segera, keempat gadis itu merasa jauh lebih nyaman. Tan Yun, kamu bajingan yang tidak patuh, ucap dari Jin Shaohong. Bersamaan dengan raungan, Jin Shaohong yang kehilangan seluruh lengan kanannya, terbang ke arah Tan Yun dengan terhuyung-huyung, aku berkata untuk menggunakan 60% dari kekuatanmu, tetapi kamu benar-benar menggunakan semua kekuatanmu untuk menghancurkan lenganku. Aku akan membunuhmu, ucap dari Jin Shaohong meraung, dan dengan lambaian tangan kirinya, sebuah tombak emas muncul, menembus kehampaan, dan menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun. Pada saat ini, ketika Jin Shaohong memikirkan lengan kanannya yang hilang, dia benar-benar marah. Gongsun Yang Chun jelas melihat bahwa Jin Shaohong akan membunuh Tan Yun. Ketika dia baru saja mentransmisikan suara, Jin Shaohong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Gongsun Yang Chun, dan kemudian, Gongsun Yang Chun menelan kata-katanya. Tetapi pada saat ini, Gongsun Yang Chun tiba-tiba berteriak ngeri, Shaohong, hati-hati, ucap dari Gongsun Yang Chun. Mau membunuhku, kalau begitu kamu harus memiliki kemampuan ini juga, hahaha, ucap dari Tan Yun. Tawa mengerikan bergema di langit malam, dan di mata semua orang, Tan Yun yang sedang berbaring di tepi panggung, tiba-tiba melompat, setelah tangan kirinya yang besar tiba-tiba meraih tombak emas yang berasal dari tusukan, itu menyapu 1000 kaki di kekosongan, dalam sekejap, dengan sinar darah, menusuk perut bagian bawah Jin Shaohong. Ah! Tan Yun, kamu licik, ucap dari Jin Shaohong yang kehilangan lengan kanannya, memuntahkan darah dari kulitnya dan diangkat oleh Tan Yun dengan tombak. Kamu lebih licik, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun rendah, dan dia melemparkan tombak di lengan kirinya, melemparkan Jin Shaohong yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Uci, retak. Tan Yun berdiri di udara, dengan lambaian tangan kirinya, tombak emas menembus langit malam, dan dalam suara retakan tulang yang jernih, ujung tombak yang tajam dengan aliran darah menembus tulang rusuk Jin Shaohong di bawah bahu kirinya, dan kemudian menembus tubuhnya, menusuk 3 tulang rusuk kanan. Ah! Jin Shaohong mengeluarkan suara ratapan yang tragis,
darah berdeguk di lubang darah yang menembus tulang rusuk kiri dan kanannya, dan tubuhnya jatuh ke tepi panggung. Tan Yun mengulurkan tangan kirinya, tombak emas langsung tertelan ke telapak tangannya, dan kemudian tombak itu tiba-tiba menjadi 15 kaki besar di tangannya. Wosh! Tan Yun menyapu kekosongan dengan tombak di tangan kirinya, dan setelah dia muncul di platform tinggi, dia memukul gagang tombak dengan tangan kirinya dengan suara "dong" yang keras. Pada saat ini, Tan Yun berhenti dan berdiri dengan rambut panjang berdarah di tangannya. Segera, Jin Shaohong yang jatuh ke kehampaan seperti meteorit, baru saja menghancurkan dadanya di ujung tombak yang tajam. Ujung tombak menikam jantung Jin Shaohong hingga berkeping-keping, menembus bagian belakang, dan mayat berdarah Jin Shaohong tergantung di ujung tombak setinggi 15 kaki. Setelah 10 jiwa suci melarikan diri dari mayat, mereka berteriak ngeri, "Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, jika tidak, kamu akan terbunuh," ucap dari 10 jiwa Jin Shaohong. "Aku akan membunuhmu," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, seberkas cahaya energi spiritual keemasan pucat melonjak dari tubuh dan meledak ke arah 10 jiwa suci Jin Shaohong. Di lantai atas di gedung giok, Gongsun Yangchun benar-benar panik, meraung, "Tan Yun jangan," ucap dari Gongsun Yangchun berteriak. Di lantai atas di gedung giok, Sen Subing mengepalkan tinjunya, melihat Gongsun Yangchun yang membunuh ayahnya di depannya, dia ingin menghancurkan dia berkeping-keping. "Tidak apa-apa mempertahankan orang, tapi kamu harus menjanjikanku sebuah syarat," ucap dari Tan Yun berhenti sejenak, dan tiba-tiba kekuatan spiritual menyebar, memenjarakan 10 jiwa suci Jin Shaohong. Kamu katakan, selama kamu menyelamatkan jiwa suci Shaohong, jangan katakan satu syarat pun, bahkan jika itu 10 atau 100, kepala ini akan setuju. "Tan Yun, berapa banyak semangat batu roh yang kamu inginkan?" ucap dari Gongsun Yangchun bertanya dengan tergesa-gesa. "Orang suci ini tidak kekurangan batu roh," ucap dari Tan Yun menyipitkan mata ke arah Gongsun Yangchun. Gongsun Yangchun menahan amarahnya dan buru-buru berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan? Katakan, berapa pil obat, senjata ajaib, dan harta dari surga dan bumi, apa yang kamu inginkan?" ucap dari Gongsun Yangchun. "Aku hanya membutuhkan kedua kakimu," ucap dari Tan Yun. "Tan Yun, kamu," tanpa menunggu kata-kata Gongsun Yangchun, Tan Yun memotongnya, "dan kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan dapat mengambil kaki lagi sampai kamu mati, kemana kamu pergi, kamu harus duduk di kursi roda," ucap dari Tan Yun. Tubuh tua Gongsun Yangchun gemetar karena marah, sementara Sen Subing di gedung giok mengerutkan bibirnya dan menatap Tan Yun dengan sepasang mata yang indah, penuh rasa syukur. Pada saat ini, selain Sen Subing, Tantai Xuanzong, Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao, tidak ada orang lain yang mengerti mengapa Tan Yun mengajukan permintaan seperti itu. Hanya Sen Subing dan 4 lainnya yang tahu bahwa Tan Yun membalas dendam pada Gongsun Yangchun untuk Sen Subing. "Tan Yun, terima kasih banyak, saya tahu, karena Gongsun Yangchun ayah saya telah berada di kursi roda selama beberapa dekade, dan Anda membalasnya untuk saya dan membiarkan Gongsun Yangchun merasakan bagaimana rasanya tinggal di kursi roda," ucap dari Sen Subing di dalam hatinya. "Ah," Gongsun Yangchun mengepalkan tangannya, "Tan Yun, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu begitu menipu?" "Ya, sebelumnya kepala ini tidak senang karena Anda keluar dari divisi alkemia. Namun, meskipun kepala ini kehilangan 40 miliar batu roh berkualitas tinggi kepada Anda lebih dari 5 tahun yang lalu, kepala suku ini melihat Anda sebagai seorang jenius yang langka, jadi aku tidak hanya mengubah pertarungan dengan Anda menjadi batu giok dan sutra, tetapi aku membiarkan semua toko di Fangcheng dan Mei menjual kepada Anda dengan harga 80%, dan memperlakukan Anda sebagai VIP. Kepala ini telah melakukan ini, mengapa Anda masih agresif?" Pada akhirnya, kepala suku ini bersumpah bahwa pembunuhan 5 pria bertopengmu selama lebih dari 5 tahun jelas bukan karena divisi alkemiaku. "Tan Yun, tolong jangan lakukan ini pada kepala ini, tanpa menunggu." Kata-kata Gongsun Yangchun, diinterupsi oleh senyum Tan Yun, "Hehehe, Senior Gongsun, apa yang kamu katakan benar-benar menyentuh,
Tapi tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa banyak kamu membicarakannya, aku hanya merasa tidak enak padamu. Aku hanya ingin memiliki dua kaki. Aku akan memintamu, memberi atau tidak. Aku hitung sampai 3, jika kamu tidak memotong kakimu, aku akan membiarkan jiwa suci Jin Shaohong dimusnahkan. 1, 2, ucap dari Tan Yun. Tunggu, Gongsun Yangchun meraung dengan benar, Jin Shaohong bukan hanya pilar dan Maiku, tetapi juga harapan masa depan Huang Fu Shengzong, mengapa haruskah kepala ini memotong kakinya untuknya, ucap dari Gongsun Yangchun. Dalam ketidakpercayaan semua orang, Gongsun Yangchun berteriak, "Ah!" Bang-bang, kabut darah memenuhi udara, lututnya pecah, dan kedua betisnya berubah menjadi tulang dan daging yang patah. "Tuan, terima kasih," ucap dari 10 jiwa Jin Shaohong, di atas panggung tinggi, 10 jiwa suci Jin Shaohong yang dipenjara oleh kekuatan spiritual Tan Yun, menangis dengan emosi. "Sungguh pasangan guru dan murid yang hebat," ucap dari Tan Yun memandang Gongsun Yangchun yang sudah duduk di kursi. Wajahnya Gongsun pucat dan berkata, "Aku bersumpah. Tan Yun, kepala suku ini pasti ingin kamu mati," ucap dari Gongsun Yangchun di dalam hatinya. Kemudian, Gongsun Yangchun meraung dan berkata, "Saya, Gongsun Yangchun, saya bersumpah bahwa dalam hidupku, aku tidak akan mengambil langkah menjauh dari kursi roda, atau aku akan dihukum oleh surga." "Apakah Tan Yun cukup?" ucap daru Gongsun Yangchun. Tan Yun menghela napas dalam-dalam, dan menatap Sen Subing yang menangis di lantai batu giok. Tan Yun mengabaikan Gongsun Yangchun, lengan kirinya bergetar, dan tubuh Jin Shaohong ditombak di tangannya terkoyak. Kemudian, Tan Yun menarik kekuatan spiritual yang memenjarakan jiwa sucinya, dan 10 jiwa suci buru-buru terbang menuruni platform tinggi. "Tan Yun, kepala suku ini telah bersumpah bahwa kamu akan menarik kembali kata-katamu," ucap dari Gongsun Yangchun. Tapi Tan Yun yang melambaikan tangan kirinya, dan tombak di tangannya mengalahkan 9 jiwa suci yang terbang menuruni platform tinggi. Kepala Gongsun, putra suci ini tidak pernah mengatakan bahwa dia akan meninggalkan 10 jiwa suci untuk Jin Shaohong, kan, aku akan meninggalkan 1 jiwa suci, jadi dia memiliki cukup untuk mengambil rumah, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, paru-paru Gongsun Yangchun meledak karena marah. Dia tahu betul bahwa jika Jin Shaohong menggunakan 10 jiwa suci untuk mengambil orang lain, kekuatannya akan pulih dengan sangat cepat. Tetapi jika Anda hanya menggunakan 1 jiwa suci untuk merebut rumah, Anda mungkin tidak dapat memenangkan rumah dengan sukses. Gongsun Yangchun menahan amarahnya, melihat kembali ke Tantai Xuanzong, menahan rasa sakit dari kakinya yang patah, dan berkata dengan hormat dengan fitur wajah yang bengkok, "Tuan Sekte, bawahan Anda terluka, izinkan bawahan Anda untuk pergi dulu," ucap dari Gongsun Yangchun. "Baiklah, ayo pergi, penyembuhan itu penting," ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya, Gongsun Yangchun naik ke udara, melambaikan tangan kanannya, melepaskan embusan kekuatan spiritual, menelan jiwa suci Jin Shaohong dan menghilang bersama langit malam. Pada saat ini, Yuan Feng mengumumkan, penatua penegak hukum ini mengumumkan bahwa putra suci Tan Yun, mengalahkan Jin Shaohong dari Danmai, dan Tan Yun maju, ucap dari Yuan Feng. Pada saat ini, ketika Yuan Feng mengumumkan kompetisi, dia menambahkan kata, "surga terpilih," di depan kata, Tan Yun, untuk melihat bahwa dia mencoba menjilat dengan Tantai Xuanzong. Dia sangat takut bahwa setelah kompetisi besar, Tantai Xuanzong akan menghancurkannya di puncak. Pada saat ini, sebelum melihat Tan Yun, memaksa Gongsun Yangchun untuk memotong kakinya dan melampiaskan kemarahannya. Sekarang, Sen Subing melihat Tan Yun bersama dengan Tuoba Yingying akan maju ke kompetisi final antara pertama dan kedua, Sen Subing menangis dengan gembira. Masa lalu itu seperti setahun yang lalu, dia memikirkan fakta bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu, Sen Qingqiu kepala penegak hukum sesepuh sekte luar, tidak ragu-ragu untuk diusir dari silsilah keluarga sendirian untuk melindungi Tan Yun agar memasuki divisi alkemia, dan dia dipenuhi dengan emosi. Sen Subing kini tahu, bahwa tanpa Tan Yun, dia tidak akan menjadi sesepuh Xianmen dan Mai yang berjasa,
dan dia tidak akan mampu membela dirinya sendiri di Xianmen Danmai dan menjadi kepala dari divisi berjasa. Pada saat ini, ribuan kata tidak dapat menjelaskan rasa terima kasih Shen Subing kepada Tan Yun. Dan para pemimpin lain yang ingin memenangkan Tan Yun atau membunuh Tan Yun semuanya iri, cemburu dan benci kepada Shen Subing yang memiliki Tan Yun, murid yang sangat mengerikan. Mereka berpikir bahwa kepala sekte dalam telah meninggalkan Tan Yun seperti sia-sia dan tidak menginginkannya. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin mengeksekusi kepala sekte dalam pada waktu itu. Jika mereka diberi kesempatan lain untuk memutar kembali waktu lebih dari 20 tahun, mereka pasti akan datang ke pintu luar dan secara pribadi menerima Tan Yun sebagai murid tertutup mereka. Namun, tidak ada perputaran waktu di dunia. Wosh! Rok Tuoba Yingying terbang dan dia menyapu platform tinggi, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia berada di ambang kehancuran. Saudaraku, ucap dari Tuoba Yingying memandangi 5 jari dari tangan kanan Tan Yun dan tubuhnya yang hilang, dia mengerutkan bibir merahnya, dan air matanya pecah. Dan Shen Subing, Zhong Wu Xiao, dan Mu Mengyi juga patah hati. Jangan menangis, menangis bukanlah karaktermu, ucap dari Tan Yun dengan lemah. Yah, Tuoba Yingying menyeka air matanya, mendukung Tan Yun, dan berkata dengan keras, aku akui. Sebekum kata, kalah, jatuh, Tan Yun menyela, aku mengaku kalah, ucap dari Tan Yun. Saudaraku, ucap dari Tuoba Yingying. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun berkata dengan jujur, aku bukan lawanmu sekarang, kamu bisa menjadi orang suci nomor 1 di 10 divisi gerbang suci, itu memang pantas, jangan menolak, ucap dari Tan Yun. Iya. Tuoba Yingying mengangguk berat. Yuan Feng berkata dengan suara keras, kepala penegak hukum ini dengan sungguh-sungguh mengumumkan. Hari ini, kompetisi murid inti dari 10 divisi sekte suci telah dimenangkan, dan itu dimenangkan oleh divisi berjasa Tuoba Yingying yang telah memenangkan kejuaraan. Tempat kedua adalah putra suci berjasa Tan Yun. Menurut hadiah dari divisi, jika 2 murid dari satu divisi masuk 10 besar pada saat yang sama, itu akan ditentukan oleh peringkat murid teratas untuk mengatakan, Tan Yun bisa mendapatkan hadiah pribadi, dan hadiah divisi berjasa akan ditentukan oleh peringkat Tuoba Yingying akan diputuskan. Setelah jeda, Yuan Feng berkata lagi, selanjutnya, ini adalah pertarungan peringkat 3 hingga 10 murid, ucap dari Yuan Feng. Tunggu, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk menyela Yuan Feng, dan segera bangkit perlahan, menatap Tuoba Yingying dengan setuju. Yingying dengarkan pesan ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Murid ada di sini, ucap dari Tuoba Yingying. Setelah itu Tan Yun menyapu platform tinggi, dia melepaskan Tan Yun dan berlutut untuk melihat Tantai Xuanzong. Mulai sekarang, Master Sekte ini menobatkanmu sebagai orang suci di divisi berjasa, ucap dari Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum. Murid, terima kasih Sekte Master, ucap dari Tuoba Yingying bersujud. Tidak ada kegembiraan di wajahnya, dan dia tidak peduli apakah dia orang suci atau bukan. Tetapi lebih dari 3 juta murid iri. Namun, tidak ada yang tidak puas, siapa yang menjadikan orang sebagai murid inti pertama dari Sekte Suci adalah Master Sekte. Bangun, ucap dari Tantai Xuanzong meminta Tuoba Yingying untuk berdiri, dan kemudian meminta Yuan Feng untuk kembali memimpin kompetisi. Lalu pada saat ini, Tan Yun perlahan-lahan menyilangkan lututnya dan duduk di puncak gunung, memejamkan mata dan berkonsentrasi, pulih dari cederanya. Karena Dongfang Siki dan Jin Shaohong yang masuk semifinal, serta Ge Qin dan Zhu Geke yang masuk semifinal sudah mati, jadi dia memasuki tempat ke-10. Para murid dari 6 besar mulai bersaing lagi. Dalam 3 jam berikutnya, pertempuran di platform tinggi tidak ada habisnya. Pada awal jam, matahari terbit-terbit. 10 teratas saat ini telah lahir. Setelah 3 jam pemulihan Tan Yun, saat ini, organ internalnya yang rusak masih utuh, tetapi jari-jari tangan kanannya yang patah belum tumbuh, dan tulang rusuk yang patah belum pulih. Pada saat ini, Mu Mengyi mengeluarkan setetes cairan kehidupan beku yang diberikan Tan Yun padanya sebelumnya dan memberikannya kepada Tan Yun.
Sekarang organ internal Tan Yun masih utuh, ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan cairan kehidupan. Tan Yun memandang cairan kehidupan di telapak tangan kirinya bergetar, dan cairan kehidupan memenuhi tubuh Tan Yun seperti kabut. Segera, di bawah tatapan kaget semua orang, tulang rusuk Tan Yun yang patah sembuh dengan sangat cepat, dan 5 jari yang hilang di tangan kanannya muncul seperti jamur setelah hujan. Dalam sekejap mata, Tan Yun sehebat dulu. Dia melihat jubah putih compang camping di tubuhnya dan berkata dengan senyum masam, "Sepertinya aku harus menyesuaikan jubah suci di masa depan," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Yu Wenfeng yang berada di Jade Tower, mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada para murid untuk diam, dan kemudian suara itu dimulai. Sekarang 10 besar telah lahir. Orang suci pertama dari divisi berjasa, Tuoba Yingying, akan secara pribadi dihargai dengan atribut es kelas menengah, api suci yang bernama Yan Xuan Shengyan. Pada saat yang sama, divisi berjasa telah memperoleh 50 tambang spiritual kelas atas untuk jangka waktu tertentu, hak penggunaan selama 60 tahun. Putra suci berjasa kedua adalah Tan Yun, secara pribadi dihargai dengan atribut api benih api suci tingkat rendah, yaitu api suci Tian Xuan. Urutan ketiga adalah Feng Qingxin, secara pribadi dihadiahi dengan senjata suci kelas menengah Fei Fei dengan pegangan pedang. Divisi formasi akan dihadiahi dengan hak untuk menggunakan 30 tamban spiritual berkualitas tinggi, menambang selama 60 tahun. Tempat keempat, divisi jiwa kuno, Su Yuxiao, secara pribadi akan menghadiahi Anda pedang terbang senjata suci tingkat rendah, dan divisi jiwa kuno akan dihadiahi Anda untuk menambang 20 tambah roh berkualitas tinggi, 60 tahun hak penggunaan. Tempat kelima, Sima Lingrou, gadis suci dari divisi angin dan guntur, hadiah pribadi. Tempat keenam, Jiang Yangcheng, divisi jiwa suci, hadiah pribadi. Petik 2. Duan Feixiong ke-7, putra suci dari jiwa binatang yang terkenal, hadiah pribadi. Tempat ke-8 dari roh suci, Bai Jianfeng. Tempat ke-9 dari 5 jiwa dan 1 baris Huang Changgong. Tempat ke-10 dari divisi alkemia. Setelah pengumuman, Yu Wenfeng berkata, hadiah pribadi akan dibagikan oleh Master Sekte setelah 10 orang bersentuhan dengan pedang suci. Sekarang ke-10 orang itu duduk di tempat untuk memulihkan kekuatan mereka, dan ketika matahari terbenam, mereka akan mulai mencoba untuk mendapatkan pengakuan pedang. Ingat, jangan lewatkan kesempatan, selama Anda mendapatkan persetujuan dari pedang ilahi, Anda dapat naik ke langit dalam 1 langkah dan menjadi Tuan Muda Sekte, ucap dari Yu Wenfeng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.